alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Dengan saya Putri Amelia Duyanti dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah sebagai pengganti UAS dari mata kuliah studi hadis yang didosini oleh Ibu Hajah Debbie Nabilatul Fauziah LCMA. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hadis doif maklub. Nah, sebelum kita memasuki pengertian hadis doif maklub itu sendiri, kita harus tahu apa itu hadis doif. Nah, hadis doif atau disebut dengan hadis lemah adalah kategori hadis yang ditolak dan tidak dapat dinyatakan kebenarannya berasal dari perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Sebab hadis dikategorikan lemah ada beberapa hal. Yang pertama, terputusnya rantai periwayatan atau sanad. Yang kedua, adanya kelemahan atau cacat pada seorang atau beberapa orang penyampaian rawinya atau perawinya hadis tersebut. Dalam kajian ilmu hadis dhaif, hadis yang dilihat dari sanad dan matanya yaitu hadis dhaif maklub. Secara bahasa, maklub merupakan isim maf'ul dari lafaz qalaba yang artinya membolak-balik, sedangkan maklub di sini berarti sesuatu yang dibolak-balikan. Nah, menurut istilah, hadis maklub adalah hadis yang dikenal oleh seorang rawi, kemudian rawi lain menjadikan tempatnya di tobakohnya atau tingkatannya atau sanad matannya diambil lalu dijadikan pada matan lainnya atau sebaliknya. Nah, dari pengertian tersebut kita bisa mengetahui bahwa yang dimaksud hadis maklub adalah hadis yang di dalam telah terjadi pembolak-balikan dan pertukaran baik di dalam sanadnya maupun di dalam matannya. Jadi, dalam hal ini juga hadis maklub bisa terbagi menjadi dua bagian, yaitu maklub sanad dan maklub matan. Maklub sanad adalah hadis maklub yang pergantiannya terjadi pada sanadnya. Maklub sanad itu mempunyai dua bentuk. Bentuk pertama, seorang perawi mendahulukan dan mengakhirkan salah satu nama dari nama-nama para perawi dan nama ayahnya. Misalnya, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Murrah, namun seorang perawi meriwayatkan hadis tersebut dengan mengatakan Murrah bin Ka'ab. Bentuk kedua, seorang perawi mengganti salah satu nama dari nama-nama perawi sebuah hadis dengan nama lain dengan bertujuan supaya nama perawi tersebut tidak terkenal. Seperti hadis yang sudah terkenal diriwayatkan dari Salim, namun seorang perawi mengganti namanya dengan nama Nafi. Contoh, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hammad bin Amr an-Nashbihi, seorang pendusta dari Al-Amshi, dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah secara mar'uf, yang bunyi hadisnya yaitu fa idza laqitum musyrikina fit tariqi fala tabda'u wa bisalam, yang artinya jika kalian bertemu dengan orang-orang musyrik di suatu jalan, maka janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada mereka. Hadis ini adalah hadis yang maklub karena Hammad membalikkan di mana dia menjadikan hadis ini diriwayatkan dari Al-Amshi, padahal sudah diketahui bersama bahwa hadis ini diriwayatkan dari Suhail bin Soleh, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Nah, pelaku dari perbuatan ini jika ia melakukannya dengan sengaja, maka ia dijuluki sebagai pencuri hadis. Perbuatan ini kadang-kadang dilakukan oleh para perawi yang terpercaya karena keliru, bukan karena kesengajaan, sebagaimana yang dilakukan oleh para perawi pendusta. Nah, selanjutnya ada hadis maklub matan. Hadis maklub matan adalah hadis maklub yang pergantiannya terjadi pada matannya. Hadis maklub ini mempunyai dua bentuk. Bentuk pertama, seorang perawi mendahulukan sebagian matan yang seharusnya diakhiri dari sebuah hadis dan mengakhirkan sebagian hadis yang seharusnya didahulukan. Contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabatnya Abu Hurairah, yaitu hadis tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam naungannya, di mana pada hari itu tidak ada naungan selain naungannya. Di dalamnya disebutkan salah satu dari 7 golongan tersebut. Artinya,
dan seorang laki-laki yang bersedekah, kemudian ia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Nah, ini adalah salah satu dari riwayat yang terbalik yang dilakukan oleh salah seorang perawi. Sedangkan riwayat yang benar adalah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, contoh dari bagian yang pertama di mana ada keterlibatan dalam matanya karena sudah menjadi sesuatu yang maklum bahwa bersedekah itu dilakukan oleh tangan kanan bukan melalui tangan kiri. Nah, bentuk kedua, seorang perawi menyambungkan sebuah matan hadis dengan sanad hadis lain dan menyambungkan sebuah sanad hadis dengan matan hadis lain. Nah, kita sudah memasuki apa hukum melakukan pembalikan matan atau sanad. Hadis maqlub termasuk dari golongan hadis dhaif. Namun, hukum dari hadis ini bisa berubah tergantung dengan latar belakang terjadinya pembalikan hadis tersebut. Yang pertama, apabila pembalikan hadis bertujuan untuk menyamarkan sanad atau matannya, maka perbuatan ini tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori merubah sebuah hadis. Dan yang kedua, jika seseorang melakukan pembalikan hadis bertujuan untuk menguji sebuah kemampuan hafalan dari seseorang ahli hadis, maka hal ini diperbolehkan, namun disyaratkan harus memberitahu tentang susunan yang benar segala. Jadi, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan saat ini adalah hadis maqlub merupakan salah satu cabang dari pembagian hadis dhaif. Maqlub sendiri bermakna membalik dari bentuk yang semestinya. Hadis maqlub biasanya terjadi pada 3 tempat, yaitu matan, sanad, dan sanad. Nah, ada catatan penting dari apa yang saya sampaikan. Ketika kamu mengetahui sebuah hadis dengan sanad yang dhaif, maka diperbolehkan mengatakan dengan perkataan hadis dengan sanad ini dhaif. Tidak diperkenankan untuk mengatakan hadis ini dhaif dengan maksud mendoifkan matannya. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah karena kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan saya masih proses belajar. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.